Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas mengenai model pengembangan Dick and Carey. Model ini merupakan salah satu model desain pembelajaran yang cukup terkenal dan sering banyak digunakan karena langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur. Melalui video ini, saya akan menjelaskan pengertian model Dick and Carey yang sistematis atau langkah-langkahnya serta kelebihan dan kekurangannya. Model Dick and Carey adalah model desain pembelajaran yang mana proses pembelajaran sebagai suatu sistem yang utuh. Nah, model ini memiliki setiap komponen pembelajaran yang saling berkaitan satu sama lain, mulai dari tujuan, materi, strategi, media, hingga evaluasi. Karena itulah model ini tidak hanya menekankan pada penyampaian materi, tetapi juga pada bagaimana seluruh unsur pembelajaran dirancang agar tujuan belajar dapat tercapai secara optimal. Nah, secara umum, model Dick and Carey ini dikembangkan untuk membantu perancangan pembelajaran maupun pengembangan media agar dapat menyusun proses pembelajaran secara lebih terarah. Nah, model ini menekankan bahwa pembelajaran yang baik harus dimulai dari identifikasi tujuan yang jelas, kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan, lalu penyusunan strategi, pengembangan bahan, serta evaluasi dan revisi. Dengan kata lain, metode model Dick and Carey merupakan model yang sistematis, logis, dan terencana, sehingga hasil pembelajaran yang dihasilkan diharapkan lebih efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Model Dick and Carey memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, model ini bersifat sistematis, yang artinya setiap langkah dilakukan secara runtut dan saling berkaitan. Yang kedua, model ini berorientasi pada tujuan pembelajaran, sehingga seluruh proses yang dirancang harus mengarah pada pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, model ini menekankan pentingnya analisis peserta didik dan konteks pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak dibuat secara umum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Keempat, model ini juga menempatkan evaluasi dan revisi sebagai bagian penting dalam proses pengembangan. Jadi, hasil pembelajaran tidak langsung dianggap sempurna tetapi perlu diuji dan diperbaiki. Yang selanjutnya ada kelebihan model Dick and Carey. Model Dick and Carey memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, model ini memiliki langkah-langkah yang jelas, runtut, serta sistematis, sehingga memudahkan perancangan pembelajaran dalam menyusun proses pembelajaran. Yang kedua, model ini sangat berorientasi pada tujuan pembelajaran sehingga seluruh kegiatan benar-benar diarahkan untuk mencapai hasil belajar. Yang ketiga, model ini memperhatikan karakteristik strategik sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan sesuai kebutuhan. Keempat, adanya evaluasi formatif dan revisi membuat hasil pembelajaran lebih matang dan lebih berkualitas. Yang kelima, model ini cocok digunakan untuk pengembangan pembelajaran yang membutuhkan perancangan secara detail dan terstruktur. Tidak hanya itu, model Dick and Carey juga memiliki kekurangan. Yang pertama, prosesnya cukup panjang karena terdiri dari banyak tahapan. Yang kedua, model ini membutuhkan waktu, tenaga, dan perencanaan yang lebih rinci. Yang ketiga, jika diterapkan secara lengkap, model ini bisa terasa cukup kompleks, terutama bagi pemula. Namun demikian, kekurangan tersebut sebenarnya sebanding dengan hasil yang diperoleh, karena model ini mampu menghasilkan pembelajaran yang lebih terarah dan efektif.
Yang selanjutnya adalah sistematis atau langkah-langkah model Think and Carry. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Nah, tahap ini perancangan pembelajaran harus menentukan kemampuan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Nah, tujuan ini menjadi dasar utama bagi seluruh tahap berikutnya karena semua komponen pembelajaran harus mengarah pada tujuan tersebut. Yang kedua, ada melakukan analisis pembelajaran. Nah, tahap ini memiliki tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, diuraikan menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih rinci. Nah, analisis ini penting agar pembelajaran dapat disusun secara bertahap dan logis. Dengan adanya analisis pembelajaran, materi dapat ditempatkan dengan lebih jelas sesuai urutan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, ada menganalisis karakteristik awal peserta didik. Tahap ini perlu diketahui kemampuan awal, latar belakang, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Hal ini penting karena pembelajaran efektif harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Jika karakteristik tersebut diabaikan, maka pembelajaran berisiko menjadi kurang tepat sasaran. Yang keempat, ada merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Nah, tahap ini merupakan tujuan umum yang sebelumnya sudah ditentukan, kemudian dijabarkan melalui tujuan-tujuan yang lebih spesifik, terukur, dan operasional. Tujuan khusus ini akan memudahkan perancangan pembelajaran dalam menentukan isi materi, strategi, maupun evaluasi yang akan digunakan. Yang kelima, ada mengembangkan instrumen penilaian. Pada instrumen penilaian ini berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Nah, dalam model ini, penelitian dirancang berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Dengan demikian, evaluasi tersebut benar-benar sesuai dengan kompetensi yang telah dan ingin dicapai. Selanjutnya, langkah ke-6 yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Pada tahap ini, strategi pembelajaran mencakup cara penyampaian materi, urutan kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan, serta aktivitas yang dilakukan peserta didik. Nah, strategi ini harus dirancang sebaik mungkin agar dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Yang ketujuh yaitu mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Tahap ini materi, media, atau bahan ajar mulai disusun sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah direncanakan. Semua bahan pembelajaran harus mendukung proses belajar dan membantu peserta didik memahami materi secara lebih mudah. Yang ke-8 yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Langkah 8, pada tahap ini biasanya dilakukan melalui uji coba awal untuk menemukan kelemahan atau kekurangan yang masih ada. Evaluasi formatif sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Yang ke-9 yaitu merevisi pembelajaran. Revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi formatif tadi. Nah, jika ditemukan kekurangan dalam isi, strategi, maupun bahan atau evaluasi tersebut, maka semuanya perlu diperbaiki agar hasil pembelajaran menjadi lebih baik. Dalam model ini, revisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan. Yang terakhir, yaitu melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran secara keseluruhan setelah semua tahapan tadi dilaksanakan. Dari evaluasi ini dapat diketahui apakah pembelajaran yang dikembangkan tersebut benar-benar berhasil dan mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Nah, kesimpulannya, model Think and Carry ini adalah model desain pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Nah, model ini dimulai dari penentuan tujuan, analisis pembelajaran, analisis peserta didik, penyusunan tujuan khusus, pengembangan instrumen penilaian, lalu evaluasi formatif, revisi, hingga evaluasi sumatif. Dengan langkah-langkah yang sistematis tersebut, model Think and Carry dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Sekian penjelasan mengenai model pengembangan Think and Carry. Terima kasih.